Hai semuanya, kembali lagi di kelas Harati. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang notasi penulisan algoritma menggunakan flowchart. Jadi di video sebelumnya ada 2 video kayak itu kita sudah membahas tentang notasi algoritma menggunakan kalimat deskriptif dan pseudocode. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang flowchart. Apa sih sebenarnya flowchart? Oke, mungkin dilihat dari bahasanya flow dan chart. Berarti bagan alir atau diagram alir. Untuk lebih jelasnya, jadi flowchart ini merupakan cara menuliskan algoritma kayak gitu ya, atau instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol-simbol diagram alir. Jadi memang kalau pada saat kita membuat notasi algoritma menggunakan kalimat deskriptif dan pseudocode itu tidak menggunakan simbol. Namun untuk flowchart sendiri kita memang menggunakan simbol karena di flowchart sendiri itu ada simbol-simbol khusus seperti itu. Tujuannya apa sih? Nah, yang pertama, tujuan dari pembuatan flowchart ini adalah menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Yang kedua, bentuknya lebih sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Yang ketiga, menggunakan simbol-simbol standar. Jadi memang di flowchart ada simbol-simbol khusus yang memang digunakan pada saat pembuatannya. Adapun pedoman dalam membuat sebuah flowchart itu yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi memang pembuatannya harus dari atas ke bawah kemudian kiri ke kanan. Nggak boleh juga dari bawah ke atas atau dari kanan ke kiri arahnya, atau misalnya menyamping. Bukan dari atas ke bawah ya, tapi menyamping kayak gitu itu tidak boleh. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Jadi antara simbol kemudian keterangan pendefinisian di dalam simbolnya itu memang si pembaca harus paham kayak gitu. Karena memang tidak semua orang itu paham akan simbol-simbol di flowchart seperti itu. Kemudian kapan sih aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Jadi memang di flowchart itu ada namanya terminal atau terminator. Jadi dia akan memulai dan mengakhiri pada saat proses pembuatan flowchart atau nanti program kayak gitu ya. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Contohnya di sini adalah menghitung luas lingkaran. Jadi di simbol-simbol nanti, di setiap simbolnya itu, kalian harus menggunakan kalimat kata awalnya adalah penggunaan kata kerja. Jadi untuk mendeskripsikan simbolnya itu menggunakan kata kerja. Lanjut, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Jadi di sini tidak boleh terbolak-balik atau misalnya salah urutannya karena memang akan mempengaruhi hasil dari yang membaca flowchart atau nanti akan mempengaruhi program. Pada saat seorang analis membuat flowchart akan mempengaruhi si programmer pada saat membuat programnya seperti itu. Yang keenam di sini ada lingkup dan range dari aktivitas yang akan digambarkan harus ditelusuri dan hati-hati. Dan yang terakhir adalah gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Ada 3 simbol flowchart yang sering digunakan. Yang pertama adalah flow direction symbol atau biasa disebut dengan connecting line. Jadi si flow direction symbol ini sesuai dengan judulnya. Flow adalah arus kayak gitu kan atau aliran. Di sini simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lain. Kayak gitu. Kemudian ada processing symbols. Ini digunakan untuk suatu proses kayak gitu. Operasi pengeluaran dalam suatu proses atau prosedur sesuai dengan namanya processing. Jadi memang simbol ini digunakan untuk menyatakan sebuah proses kayak gitu. Kemudian ada input atau output simbol. Ini digunakan untuk media input atau output. Jadi masukan atau keluaran dari penggambaran flowchartnya sendiri. Akan kita bahas untuk
simbol-simbolnya yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah flow direction symbol. Di sini ada simbol arrow atau panah yang disebut dengan simbol arus atau flow yang menyatakan jalannya arus suatu proses. Kemudian ada simbol ini seperti petir kayak gitu ya. Ini namanya adalah communication link. Jadi ini adalah menyatakan transmisi dari data satu lokasi ke lokasi lainnya. Selanjutnya ada lingkaran, ini disebut dengan konektor. Jadi di sini adalah menyatakan sambungan dari proses-proses lainnya dalam halaman yang sama. Contohnya seperti ini. Mungkin saya akan kasih contoh. Ibaratnya di sini saya akan menggambarkan sebuah kertas, tapi maaf agak melenceng-melenceng gambarnya. Oke, ini adalah sebuah satu halaman kertas seperti itu. Kemudian akan saya gambarkan di sini flowchart. Anggap aja ini saya flowchart ya, ini flowchart. Kemudian ada tanda panah gini. Kita kasih konektor. Ini flowchart yang pertama ini, anggapannya ini belum selesai. Jadi bagaimana kita melanjutkan isiannya sampai selesai kayak gitu, kita bisa menggunakan konektor. Coba kalian lihat, ini flowchart pertama ini berada di sebelah kiri. Sesuai dengan pedoman tadi, dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Jadi berhubung flowchart yang digambarkan pertama ini belum selesai, maka kita menggunakan simbol konektor. Sesuai dengan ini adalah menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Jadi di sini kita akan berikan konektor lagi untuk menyambung yang pertama. Ini konektor 1 kayak gitu kan. 1, kemudian kita lanjutkan lagi. Lanjutkan aja lagi untuk sambungan flowchart berikutnya sampai selesai. Nah, sampai sini bisa sampai ke kanan sini udah selesai kayak gitu. Kemudian kita lanjut. Ini adalah namanya simbol konektor offline atau offline konektor kayak gitu kan. Ini menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Kalau yang sebelumnya, simbol konektor yang pertama adalah pada halaman yang sama. Kalau yang simbol offline konektor ini, maka dia akan berpindah ke halaman yang lain. Anggapnya ini kertas lagi. Gambarnya kesana kemari. Apa? Di sini kita anggapan lagi misalnya di satu kertas yang pertama tadi, satu halaman ini dia flowchartnya belum selesai dan nggak ada lagi tempat atau ruang di halaman yang ini untuk melanjutkan penggambaran flowchart, maka kita menggunakan simbol offline connector untuk perpindahan. Jadi di sini kita buat panah, kemudian kita gambarkan si offline konektornya tadi. Nah ini anggap aja 1 atau 2 kayak gitu. Terus kita sambungkan di halaman yang berbeda tadi ini. Nah sini lanjutkan flowchart, isi flowchartnya kayak gitu. Jadi ini untuk memindahkan ke halaman yang berbeda tapi masih dalam satu proses penggambaran si flowchart tadi kayak gitu. Jadi jangan sampai kita membuatnya adalah sampai pojok sini sampai habis kayak gitu. Kertasnya tuh nggak boleh. Jadi kita bisa memindahkan ke halaman yang berbeda. Lanjut kita ke processing. Ini adalah simbol proses. Ini adalah simbol yang paling sering juga digunakan pada saat pembuatan flowchart kayak gitu. Kemudian ada simbol manual. Ada simbol decision. Ini adalah pengkondisian. Jadi pembuatan flowchart ini bisa diberikan misalnya tidak hanya ada satu kondisi, tapi bisa juga ada 2 kondisi. Yang biasanya contohnya kayak gini. Apakah Anda sudah makan? Nah, apakah Anda sudah makan ini kan berarti jawabannya ada 2 option, iya atau tidak. Maka kita bisa menuliskan sudah makannya itu, apakah sudah makannya itu menggunakan simbol decision ini. Oke. Ini adalah simbol predefined process atau bisa disebut juga dalam preparasi kayak gitu. Atau preparation kalau nggak salah. Kemudian ini adalah simbol terminal. Nah ini yang untuk menyatakan mulai dan akhir pada suatu flowchart menggunakan simbol terminal ini. Oke, lanjut. Kemudian ada simbol king operation, ada simbol offline storage, ada simbol
manual input. Nah, kemudian kita lanjut ke input output. Ini adalah simbol input atau output. Ada simbol punch card, ada simbol magnetic tape gitu. Terus ada simbol disk storage. Kemudian ada simbol dokumen. Ada simbol display. Nah, ini adalah simbol-simbol mungkin yang paling sering digunakan pada saat pembuatan flowchart seperti itu ya. Adapun kaidah pembuatan flowchart yang pastinya kita mulai dengan ada start, start dan end. Jadi ini harus ada start dan end, mulai dan akhir menggunakan simbol terminal atau terminator tadi. Kemudian ada inputan, ada proses, dan ada output. Jadi ini adalah kaidah untuk pembuatan sebuah flowchart. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya langsung. Di sini ada saya buatkan contoh untuk menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya adalah luas dikali panjang dikali lebar. Bagaimana flowchartnya? Oke, di sini ada flowchart. Jadi ini adalah startnya. Kita mulai dulu. Kemudian kita akan deklarasikan untuk variabelnya panjang, lebar, dan luas. Ini menggunakan simbol predefined process. Selanjutnya kita inputkan panjang dan inputkan lebar. Nah, di sini input lebar ini dan input panjang kan ada dua inputan yang sama nih, maksudnya menggunakan simbol yang sama. Kita bisa menggabungkannya saja jadi input panjang, lebar. Yang ini berarti kita coret, nggak usah. Jadi langsung deklarasi input panjang dan input lebar, baru langsung ke proses perhitungan luas, yaitu panjang dikali lebar. Tapi kalau misalnya kalian mau buat dua kayak gini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian ada print luas atau cetak luas di sini dan selesai. Jadi untuk penulisan pembuatan flowchart sendiri itu penggunaan bahasanya kayak gitu kan. Itu boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Jerman, terserah mau bahasa apa saja. Yang penting orang yang kita tuju untuk melihat flowchart kita adalah orang yang paham dengan deskripsi tulisan yang kita masukkan di dalam persimbol-simbol ini. Misalnya nih, kita menuliskan menggunakan bahasa Arab, tapi orang yang akan membaca flowchart kita ini dia tidak mengerti sama sekali dalam bahasa Arab, maka itu sama saja tidak ada hasilnya kayak gitu kan. Jadi harus disesuaikan, boleh menggunakan bahasa apa saja, yang penting orang yang membacanya paham. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat belajar dan bye-bye.